Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, berjumpa kembali dengan saya di mata kuliah pemberdayaan masyarakat. Ya, jadi hari ini kita akan belajar mengenai materi perkuliahan, yaitu moda pembangunan berbasis pemberdayaan. Ya, jadi silahkan disimak dengan baik. Oke, jadi dalam materi kali ini ya kita akan membahas mengenai model pembangunan dalam pemberdayaan masyarakat ini ya. Di pertemuan kemarin kita sudah membahas mengenai konsep, prinsip dan juga falsafah dari pemberdayaan masyarakat. Nah, untuk yang sekarang kita akan membahas mengenai model pembangunannya ya, bagaimana suatu pemberdayaan ini akan diterapkan ke dalam suatu bentuk permodelan pembangunan ya. Jadi poin-poin yang akan dijelaskan di materi ini ya, ada konsepsi dasar, kemudian model pembangunannya, kemudian hakikat pembangunan dan pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Konsep dasar dari model pembangunan ini ya berasal dari beberapa macam teori yang dikemukakan oleh para ahli terkait dengan sistem pembangunan yang berlaku di pemberdayaan masyarakat. Ya, salah satunya adalah Siagian ya, yang mendefinisikan bahwa suatu model pembangunan ini sebagai suatu rangkaian usaha untuk mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana ya, dan tentunya dengan sadar dilakukan untuk dilaksanakan oleh suatu negara atau bangsa ya, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa ya. Ya, selanjutnya dikemukakan bahwa definisi pembangunan tersebut ya memunculkan adanya 7 ide pokok pembangunan ya. Jadi yang pertama ini di mana pembangunan merupakan suatu proses ya. Dalam arti pembangunan ini merupakan suatu rangkaian kegiatan yang berlangsung secara berkelanjutan ya, dan terdiri dari tahap-tahap yang bersifat independen ya. Kemudian yang kedua adalah pembangunan merupakan upaya yang secara sadar ditetapkan sebagai sesuatu untuk dilaksanakan ya. Dalam arti lain bahwa kehidupan bermasyarakat ya, berbangsa dan bernegara ini terdapat suatu kegiatan pembangunan ya. Kemudian yang ketiga adalah pembangunan dilaksanakan secara terencana ya, baik dalam jangka panjang, jangka menengah atau jangka pendek. Kemudian yang keempat adalah rencana pembangunan mengandung makna pertumbuhan dan perubahan ya. Pertumbuhan di sini yang dimaksud adalah peningkatan kemampuan suatu negara atau bangsa untuk berkembang ya. Jadi tidak sekedar mempertahankan eksistensi dan kedaulatannya ya, tapi bagaimana cara bangsa tersebut berkembang ya. Kemudian pembangunan mengarah kepada modernitas ya, diartikan sebagai cara hidup baru dan lebih baik daripada sebelumnya ya, dengan cara berpikir yang rasional dan juga sistem budaya yang kuat namun tetap fleksibel. Kemudian yang keenam adalah modernitas ya, yang ingin dicapai melalui berbagai kegiatan pembangunan ya, di mana modernitas ini mencakup seluruh kegiatan dan kehidupan berbangsa dan bernegara ya, dan mencakup bidang politik, ekonomi, sosial, budaya dan pertahanan keamanan ya. Kemudian pembangunan ini juga merupakan usaha pembinaan bangsa ya, sehingga negara atau bangsa menjadi semakin kokoh pondasinya dan semakin mantap keberadaannya. Kemudian model pembangunannya ya, secara skala besar ya, UNDP sendiri mendefinisikan bahwa pembangunan manusia merupakan suatu proses untuk memperluas pilihan bagi suatu penduduk ya. Di dalam konsep tersebut, penduduk ditempatkan sebagai tujuan akhir ya, bukan merupakan suatu alat dari pembangunan ya, sebagaimana yang dilihat oleh model formasi modal manusia ya. Sedangkan upaya pembangunan tersebut dipandang sebagai suatu sarana ya, dalam arti sarana ini untuk mencapai tujuan dari pembangunan tersebut. Kemudian untuk menjamin terwujudnya tujuan pembangunan manusia ini terdapat 4 hal yang perlu diperhatikan ya, yaitu produktivitas, pemerataan, keberlanjutan dan pemberdayaan ya. Jadi perhatian untuk pembangunan ini tidak hanya sebagai upaya untuk meningkatkan kapabilitas manusia ya, tapi juga upaya untuk pemanfaatan kapabilitas tersebut secara penuh ya. Ya, kemudian ada juga berbagai macam paradigma pembangunan manusia ya, di mana yang pertama ini adanya formasi kapabilitas manusia ya, seperti adanya perbaikan taraf kesehatan, pendidikan dan juga keterampilan ya. Kemudian ada juga pemanfaatan kapabilitas manusia untuk kegiatan yang bersifat produktif, kultural, sosial dan juga politik
ya. Nah, jika kedua hal tersebut berada pada posisi yang tidak seimbang, maka menyebabkan masyarakat dalam pembangunan tersebut menjadi frustasi, ya. Di mana model pembangunan yang didasari paradigma manusia tentunya secara kolektif akan menjadi suatu rangkaian model pembangunan, ya, yang mencirikan suatu pembangunan model baru. Nah, kemudian Nawawi sendiri mengemukakan bahwa jenis manajemen dan administrasi yang cocok untuk pelaksanaan model pembangunan seperti contoh di slide sebelumnya, yaitu pembangunan ini sebagai community based resource management, ya. Nah, ciri-cirinya yaitu yang pertama, secara bertahap proses pengambilan keputusan digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia atau masyarakatnya itu sendiri, ya. Kemudian kemampuan masyarakat untuk mengelola dan memobilisasi sumber yang ditingkatkan. Kemudian memperhatikan kondisi lokal, ya. Dan juga menekan social learning antara birokrasi dan juga komunitas, ya. Dan yang kelima adalah mengembangkan jaringan atau networking antara birokrasi dengan LSM. Peningkatan kualitas sumber daya manusia ini dibuktikan bahwa dalam sejarahnya bangsa yang mengandalkan hanya sumber daya alam saja tanpa meningkatkan sumber daya manusianya tidak akan pernah menjadi bangsa yang besar, ya. Sebaliknya, negara yang mempunyai sumber daya alam terbatas namun sumber daya manusianya berkualitas dapat menjadi negara yang maju dan mandiri, ya. Jadi peningkatan kualitas sumber daya manusia tersebut merupakan suatu prasyarat keharusan yang harus diwujudkan agar menjadi negara yang maju dan mandiri. Nah, jika hal tersebut terpenuhi, tentunya negara kita dapat menjadi negara yang maju dan juga bersaing dengan negara-negara lainnya, ya. Jadi peningkatan kualitas sumber daya manusia ini didapat dari pendidikan dan pelatihan, ya. Baik itu pendidikan formal maupun juga non formal, ya. Kalau formal sendiri, ya pendidikan berjenjang ya, dalam arti pendidikan di sekolah, ya. Nah, kemudian pendidikan non formal sendiri, ya, melalui metode pelatihan yang bersifat praktek langsung atau peragaan, ya, agar dapat mudah dimengerti dan langsung dipahami oleh masyarakat. Tujuan-tujuan pelatihan tersebut, ya, mencakup berbagai macam pertimbangan, ya, yang tentunya akan selalu ditanyakan, ya, dalam setiap kegiatan pelatihan tersebut, ya. Salah satunya adalah di mana seharusnya pelatihan tersebut dilaksanakan, ya. Nah, di mana kita akan melaksanakan pelatihan tersebut, ya. Kemudian jenis program apa yang dibutuhkan, ya. Apakah itu pengembangan kepemimpinan, ya, mentoring atau manajemen, ataupun pengembangan kegiatan lainnya, ya. Kemudian siapa yang menyediakan program tersebut, ya, apakah disediakan oleh pihak internal, ya, dari masyarakatnya sendiri atau dari pihak luar internal, ya. Kemudian media apa yang digunakan, ya, apakah medianya semisal ceramah atau pelatihan, ya, di dalam ruangan atau pembelajaran atau media online, ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian bagaimana pelatihan tersebut diarahkan, ya. Diarahkannya oleh peserta kah, ya, atau bersifat partisipatif, ya, atau diarahkan oleh pelatihnya, ya. Nah, jadi tujuan-tujuan pelatihan ini juga berguna untuk kita dalam mengembangkan nanti di laporan kegiatan yang akan kita lakukan. Kemudian keberhasilan pembangunan, khususnya pembangunan manusia ini, dapat dilihat secara parsial, ya, dari seberapa besar permasalahan yang paling mendasar di masyarakat tersebut dapat diatasi, ya, seperti misalnya permasalahan dalam masyarakat, kemiskinan, pengangguran, kemudian apalagi ketahanan pangan dan lain sebagainya, ya. Namun permasalahan tersebut merupakan suatu capaian dari pembangunan manusia, ya, di mana aspek-aspek pembangunan tersebut dapat mengalami suatu kegagalan, di mana kegagalan tersebut adalah batu loncatan untuk keberhasilan, ya, atau capaian pembangunan. Nah, kemudian standar dari pembangunan manusia tersebut, ya, sudah diatur oleh Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa, ya, yang menetapkan suatu ukuran standar pembangunan manusia, ya, yaitu dalam Indeks Pembangunan Manusia atau Human Development Index, ya. Nah, indeks ini terbentuk dari 4 indikator, ya. Jadi ada angka hidup, angka melek huruf, rata-rata lama sekolah, dan kemampuan daya beli, ya. Dari segi ekonomi, ya, sosial, dan juga pendidikan. Nah, ini sudah diatur secara global, ya. Jadi acuan atau standar pembangunan manusia ini dapat kita lihat dari sini, ya, indeks pembangunan manusia.
Kemudian hakikat pembangunan, di mana hakikat pembangunan ini tujuannya adalah membentuk manusia atau individu secara otonom, ya, memungkinkan manusia tersebut bisa mengaktualisasikan segala potensi terbaik yang dimilikinya secara optimal. Nah, dari hakikat pembangunan tersebut muncul keberagaman dan juga spesialisasi, ya, sehingga menimbulkan suatu pertukaran atau exchange, ya, atau transaksi, ya. Nah, jadi hal tersebut menjadi landasan kokoh, ya, bagi terwujudnya manusia unggul sebagai modal utama terbentuknya daya saing nasional. Nah, kemudian perwujudan dan interaksi manusia tersebut, ya, dari segala keberagaman dan kelebihan masing-masingnya dapat dijadikan suatu standar untuk pembangunan masyarakat, ya. Nah, kemudian hasil dari transaksi dan interaksi tersebut yang menimbulkan adanya kesejahteraan sosial, ya, seperti prinsip keunggulan komparatif, ya, yang menyatakan bahwa kesejahteraan sosial ini terwujud melalui tercapainya kemakmuran dan juga hidup yang berkeadilan, ya. Salah satunya adalah dalam negara kita adalah demokrasi, ya, prasyarat penting untuk mewujudkan kesejahteraan sosial yang berkeadilan. Pembangunan ini pada hakikatnya merupakan perubahan berencana, ya, perubahan yang direncanakan ke arah yang lebih baik untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan manusia. Nah, pemberdayaan ini merupakan suatu perubahan yang diperoleh dari suatu keputusan, ya, yang menginginkan adanya perbaikan sistem kehidupan secara personal ataupun sistem sosial dengan bantuan profesional, ya, di mana perubahan berencana ini memerlukan suatu bantuan dari pihak luar, ya. Nah, pihak-pihak tersebutlah yang disebut dengan agen perubahan atau agent of change, ya. Agen pembaharu ini terjadi di dalam suatu komunitas yang melaksanakan kegiatan pembangunan, ya. Jadi dalam hal ini kita belajar untuk menjadi agent of change, ya, untuk menjadi salah satu agen atau fasilitator untuk mewadahi dan juga menjadi suatu sarana, ya, dalam pembangunan masyarakat, ya. Tugas agent of change atau agen pembaharu ini, ya, diantaranya adalah menumbuhkan kebutuhan untuk berubah, ya. Jadi pada tahap ini masyarakat, ya, menjadi sasaran untuk ditumbuhkan kebutuhannya apa saja, ya. Nah, kemudian dari segi kesulitan kebutuhannya dari masyarakat tersebut, ya, kita harus mencari solusi, ya, untuk memecahkan permasalahan yang ada. Kemudian yang kedua adalah membangun hubungan untuk berubah, ya. Hubungan yang dimaksud ini adalah terbinanya hubungan yang baik antara penyuluh dan juga masyarakatnya, ya. Jadi hubungan yang baik itu harus dijalin, ya, secara continue, ya. Jangan semata-mata kita hanya melakukan proses komunikasi ini satu atau dua kali, ya. Jadi harus continue untuk mendapatkan apa saja permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat, ya, dengan melalui berbagai macam pendekatan. Kemudian yang ketiga adalah melakukan hal-hal yang berkenaan dengan perubahan, ya. Jadi dilakukan klarifikasi atau diagnosis atas masalah yang dihadapi oleh masyarakat, ya, mencari alternatif pemecahan masalahnya. Kemudian memperluas dan memantapkan perubahan, ya. Di dalam proses ini yang diperlukan adalah perubahan secara solutif, ya. Apa saja solusi yang akan dikembangkan untuk memecahkan masalah. Dan kemudian yang terakhir adalah pemutusan hubungan, ya. Tahap pemutusan hubungan ini artinya adalah penyuluh dan masyarakat, ya, memutuskan hubungan agar tidak menimbulkan ketergantungan masyarakat terhadap keberadaan dari penyuluh, ya. Jadi saya ingatkan kembali bahwa penyuluh atau agent of change ini sebagai fasilitator atau mediator, ya, di mana tujuannya sendiri adalah untuk memandirikan masyarakat, ya. Jadi ketika agent of change tugasnya sudah selesai, masyarakat bisa mandiri untuk melakukan pembangunan di lingkungan masyarakatnya sendiri. Konsep dari pemberdayaan sendiri, ya, artinya adalah menghubungkan suatu pemberdayaan dengan pembangunan, ya, agar menghasilkan suatu konsep mandiri, partisipasi, jaringan kerja dan keadilan, serta meletakkan pada kekuatan tingkat individu dan juga sosial, ya.
Nah, di mana konsep pemberdayaan ini pun tujuannya adalah menumbuhkan semangat wira swasta dalam kehidupan bermasyarakat ya, berani mengambil resiko, bersaing dan menumbuhkan semangat untuk bersaing, serta menemukan suatu hal baru ya melalui partisipasi masyarakat. Ya. Nah, kemudian tentunya harus ada strategi pemberdayaan ya, di mana strategi ini harus meletakkan partisipasi aktif masyarakat ke dalam efektivitas, efisiensi, dan sikap kemandirian dari masyarakatnya itu. Konsep pembangunan tidak serta-merta mengaitkan pada aspek fisik dan juga non-fisik ya. Yang menjadi pusat perhatian saat ini adalah bagaimana menerapkan kebijakan pembangunan yang berkelanjutan dan tentunya berwawasan lingkungan ya. Terlepas dari segala permasalahan sosial, ekonomi, budaya, dan lainnya. Tentunya tetap harus diperhatikan pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan ya, di mana ketersediaan sumber daya alam ya harus secara bijak dieksplorasi ya, agar pembangunan tersebut dapat berwawasan lingkungan ya, dan juga berkelanjutan. Nah, istilah keberlanjutan sendiri merupakan suatu pertumbuhan ekonomi ya di satu sisi, dan juga pelestarian lingkungan hidup ya mengenai sumber-sumber daya alam yang tersedia ya. Dan tentunya sustainability ini perlu juga untuk mengacu kepada pemenuhan kebutuhan generasi sekarang ya, tanpa merugikan dari kebutuhan untuk generasi mendatang ya. Dengan kata lain, proses pembaharuan dari pembangunan ini harus selalu berkesinambungan ya, dan tentunya ditentukan oleh kualitas lingkungan hidup dan juga sumber daya alam serta sumber daya manusia yang potensial. Keberlanjutan dari sistem pembangunan ini ya dapat digambarkan di dalam suatu bentuk triangular framework ya, yang sudah lazim kita lihat dalam teori sustainability ya. Jadi keberlanjutan secara ekonomi, sosial, dan juga ekologi ya, di mana Spangenberg menambahkan dimensi kelembagaan atau institusi ya sebagai dimensi keempat dari keberlanjutan ya, institusi di sini ya, sehingga keempat dimensi tersebut membentuk suatu prisma dari keberlanjutan. Ya, jadi sekian materi kuliah hari ini ya. Silahkan kalian pelajari lebih lanjut ya. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa minggu depan.